Assalamualaikum. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang udah hadir hari ini. Di hari ini kita bahas tugas besar 3 buat teman-teman yang masih kebingungan. Boleh ditanya ke saya dan sebagainya gimana tugas 3 ini. Teman-teman, di sini teman-teman teman-teman bakalan yang namanya belajar tentang analisis data dengan Python. Nah, saya bakal cepat aja gimana caranya kita bisa tampil grafik dan sebagainya. Dari Python saya udah pernah belajarin tentang Excel. Nah, mungkin akan lebih enak kalau saya langsung bahas di codingannya apa maksudnya dari coding. Oke, yang pertama kita bakalan kenalan dulu teman-teman dengan namanya NumPy. Oke, NumPy ini teman-teman, dia ini untuk pemrograman biasa. Oke, NumPy ini buat pemrograman biasa teman-teman. Sedangkan yang Pandas dia untuk mengolah data. Nah, di sini ada kendalanya nih teman-teman. Di sini teman-teman ya di sini teman-teman ada import matplotlib ya, import matplotlib .pypot asplt, terus juga ada di sini teman-teman juga ada apa ya, di sini juga teman-teman juga ada matplotlib itu untuk grafik. Nah, di sini code-nya ini di sini code-nya lihat ya teman-teman, lihat. Di sini teman-teman bisa lihat kalau misalkan kita seperti biasa, saya udah bilang kalau misalkan kita ingin memakai fitur sesuatu di Python, itu kita pakai yang namanya library. Nah, library ini bakal kita pakai. Oke, gitu ya. Saya langsung review code-nya aja. Oke. Nah, sekarang gimana caranya kalau misalkan teman-teman ingin ambil yang namanya sampel data ini. Jadi teman-teman download dulu VG-Cells. Ya, diklik aja VG-Cells-nya. Oke, nanti habis diklik, teman-teman langsung ke sini nih, teman-teman nih. Saya contohin di yang belum pernah di ini ya, yang belum pernah di ini, ntar biar saya salin aja codingnya nih. Nah, gini, teman-teman klik yang ini. Oke, buat yang mungkin minggu kemarin nggak masuk untuk gimana cara uploadnya, klik file ini. Ya, nanti teman-teman klik yang bagian sini nih, upload penyimpanan sesi. Nah, oke, di sini, oke, saya cari filenya dulu. Jadi diklik dulu, ntar bakal muncul di download teman-teman. Tapi kan saya udah pernah ada di sini, saya dikumpulin di suatu folder. Oke, di sini teman-teman. Nah, oke, namanya VG-Cells, cari aja. Oke, VG-Cells. VG-Cells ini maksudnya video game cells ya. Jadi kita menganalisis gimana video game. Oke, ini buat portofolio teman-teman juga boleh diklaim sebagai portofolio teman-teman jika nanti udah kerjain tugasnya. Gitu. Oke, lanjut teman-teman. Jadi gini, teman-teman. Dari import-import ini teman-teman ya, teman-teman coba di bagian oke, teman-teman coba di bagian oke, teman-teman coba lihat ya, lihat di sini teman-teman. Nah, di sini teman-teman ya, klik di bagian sini. Ya, ini tinggal di run aja teman-teman. Nah, dia bakal ke run. Oke, sampai sini dulu ada yang mau ditanyain nggak teman-teman? Ada yang mau ditanyain dulu sampai sini? Mungkin ada 1-2 pertanyaan yang ingin teman-teman tanyain. Oke, kita langsung aja ya. Oke, baik. Kalau ada pertanyaan kita langsung aja teman-teman. Nah, di sini teman-teman, oke, seperti biasa. Biasanya teman-teman cuma diminta di bagian atasnya aja, teman-teman. Ya, dot head-nya aja. Ini buat ngeliat 5 baris paling atas. Ya, 5 baris paling atas di bagian sini, teman-teman. Nah, oke, saya lanjut teman-teman. Nah, oke, selanjutnya preparing data. Oke, preparing data, saya bakal masuk grup by misalkan ini. Oke, saya bakal jelasin fungsi dari codingan ya. Ya, oke, di sini teman-teman ada df.groupby. Di dalam list itu, di dalam list ini teman-teman, ya di dalam list yang genre NASS, EOSAS, Japan Search, dia itu untuk mengubah kolom itu teman-teman. Oke, tunggu sebentar, saya lagi buka file-nya. Nah, oke, saya udah buka file-nya. Screenshot.
Oke, teman-teman. Nah, di sini teman-teman lihat ya. Lihat yang tadinya kolomnya kayak gini, teman-teman. Yang kolomnya tadinya kayak gini, ya. Lihat kolomnya tadinya kayak gini, teman-teman. Saya ingin analisisnya berdasarkan genrenya aja. Saya ingin menganalisis berdasarkan genrenya aja. Caranya gimana ya? Dengan menggrupkan. Jadi sini kan ada berbagai macam kolom. Saya pengen mengamatinya berdasarkan genre gamenya aja. Saya pengen tahu genre mana sih yang paling laku, dan saya pengen tahu genre mana yang paling laku di tiap benua, di tiap region, gitu ya. Di tiap North Amerika gimana, di Amerika, di Eropa gimana, di Jepang gimana penjualannya, di belahan dunia lain kayak gimana, di Indonesia, Asia Tenggara, Asia Selatan kayak gimana, dan penjualan secara global. Oke, saya tinggal group by, saya buat variabel baru, ya, saya buat variabel baru, ya, saya buat variabel baru. Habis itu, ya, saya grup by-kan ini, teman-teman, saya grup by-kan ini, saya grup by-kan ini, terus saya grup by-kan berdasarkan apa yang ingin saya amatin. Saya ingin amatin berdasarkan genrenya. Oke, saya amatin berdasarkan genrenya, lalu saya masukkan, teman-teman, saya masukkan semua di sini. Ya, saya masukkan semua kolom yang ingin sini. Ya, gampangnya ini ada kolomnya, ini ada yang diamatin ya. Oke, ini bakal ditaruhnya di sini, di kolom ini. Dan ini yang diamatinnya ditaruh di sini. Saya kasih warna hijau ya. Nih, genrenya taruh di sini. Nanti tinggal dot-man, ini adalah agregasinya, teman-teman. Jangan lupa tutup kurungnya 2 kali ya. Kalau buka kurungnya 2 kali, tutup kurungnya juga 2 kali. Nah, dot-man ini adalah rata-rata. Berarti sini adalah niat rata-rata. Kalau dilihat rata-rata penjualan terbanyak itu ada di mana? Contohnya di Action. Action itu ternyata paling laku di mana? Oke, ternyata paling laku di North America. Sedangkan kalau kita lihat di Jepang, kita lihat ya, di Japan Sales itu paling laku adalah role playing. Oke, game-game RP itu paling banyak laku di Jepang. Gitu. Kita bisa analisis kayak gitu. Sampai sini pun sebenarnya udah cukup. Gitu ya. Nah, lebih lanjut lagi, oke, lebih lanjut lagi, teman-teman. Nah, di sini teman-teman, oke, di sini kita pertama kita ingin membuat grafik kayak gini. Oke, saya belum kesana dulu. Saya pengen buat grafik berdasarkan ini benuanya. Tadi kan kita lihat berdasarkan genrenya. Sekarang saya ingin melihat per benua. Gimana sih di benua Amerika atau paling laku gimana Amerika gimana. Jadi yang di sumbu X ini adalah benuanya. Oke, berarti teman-teman ingat ya di pertemuan pertama buat teman-teman ikut Excel juga, ingat ya, yang di bagian kiri sini, ini bakal jadi sumbu horizontal. Ya, secara default. Sama di Python gitu. Di Python ini bakal jadi sumbu X-nya, teman-teman. Ini bakal jadi sumbu X-nya. Gitu ya, yang di paling kiri. Nah, saya pengen sumbu X-nya ini jadi NA sales dan EU sales nih. Saya pengen jadi ini. Nah, cara gimana ya? Dengan transformasi. Saya tukar posisinya. Ya, yang NA sales, yang ini, garis ini, dia bakal jadi di sini. Ya, yang action dan sebagainya bakal jadi di atasnya dan sebaliknya, gitu ya. Nah, saya langsung ini lihat jadinya gini, teman-teman lihat ya. Cara transformasi datanya adalah kayak gini, teman-teman. Lihat ya. Ini tinggal ya, saya tinggal ya kan tadi saya pasangnya di df underscore group. Saya tinggal buat variabel baru lagi. Saya buat variabel baru lagi di sini. Oke. Habis saya buat variabel baru, teman-teman. Ya, saya buat variabel baru lagi. Saya buat variabel baru, habis itu saya langsung apa lagi? Ya, saya buat variabel baru lagi, saya tulis dot .t. Dot .t ini, oke, dot .t ini teman-teman, ya, dot .t ini adalah di bagian transformasinya. Gitu ya. Dot .t ini adalah bagian dari transformasinya. Oke, lanjut lagi teman-teman. Nah, hasilnya gini, lihat tuh. Jadi ketukar kan, yang genrenya di atas, sedangkan yang benuanya di sumbu kiri ini. Ya, ini bakal jadi sumbu X-nya nih teman-teman, sesuai dengan expected output yang ingin saya mau. Oke, nanti saya kasih ini teman-teman via grup, saya titip ke Siva. Oke, saya titip ke Siva sekarang buat di via chat, nanti Siva boleh kirim ke grup. Nah, di sini teman-teman, ya, lihat lagi. Oke, lihat lagi di sini teman-teman. Oke, teman-teman itu di sini, oke, ada expected output-nya dan sebagainya. Oke, lihat ya. Di sini langsung kita bikin barcode-nya. Oke, oke, ini sama aja kayak tadi. Oke, ini. Sekarang kita buat barcode-nya. Oke, fix AX dan sebagainya. Ini teman-teman tonton di bagian grafiknya. Tonton di bagian materi 3 grafiknya. Ntar kalau masih bingung saya send, ini memang agak berat. Ini teman-teman nggak bisa sekali zoom dan sebagainya. Ya, teman-teman makanya kita lengkapi dengan video untuk teman-teman ditonton lebih lanjut. Nanti saya kasih videonya kayak gimana ya. Jadi teman-teman, ya, di sini fix AX ya,
support, ini kita adalah nentuin figurnya. Oke, kita nentuin figurnya. Ini template banget, plt.support. Fixed size-nya ini adalah ukuran dari kanvasnya. Jadi kita sini buat kanvas ya. Ini buat kanvas. Oke, saya ulangin deh. Ini buat kanvasnya. Jadi kita kalau mau buat grafik, kita buat kanvasnya dulu. Beda dengan Excel, kita langsung aja buat Excel-nya. Langsung insert, kita langsung tentuin pilih grafiknya kayak gimana. Tapi kalau di Python, kita buat kanvasnya dulu, teman-teman. Ya, lalu kita definisikan dulu sumbu X-nya. Ini adalah start, stop, dan step. Oke, startnya di titik 0, stopnya stopnya adalah di 16 cm ya, bukan 16 cm tapi 16 pixel. Lalu di sini adalah stepnya. Jadi gini, 0, 16, 4 itu bakalan kayak gini teman-teman, lihat ya. 0, 16, 4 itu bakal di sini. Oke, 0, 16, 4. Jadi oke, sorry. Nah, ini 0 ya, ini saya buat garis panjang. Maksud 0, 16, 4. Jadi ini 0, ini 16. Nah, stepnya tiap 4 cm. Nih, tiap 4 cm, 4 cm, 4 cm, 4 cm. Gitu ya. Tapi ini bukan cm ya, tapi pixel. Tiap 4 px gitu. Tiap 4 px dalam ukuran ini. Gitu. Jadi itu buat mendefinisikan dari ininya. Itu stepnya tiap 4. Kenapa 4? Karena ada 4 benua yang ingin kita amatin. 1, 2, 3, 4. Jadi stepnya tiap 4. Gitu ya. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyain? Teman-teman? Aman? Oke, kalau aman kita lanjut ke sini. Ini width-nya. Width itu lebar. Lebar dari tapi ini 0,3 ya. Kalau dari sini aja, dari sini sampai sini aja 4, ya 0,3 segini nih. Jadi ini tiap 0,3 nih. Tiap panjang lebar ini tiap 0,3. Ya, gampang sih 0,3 cm aja deh kalau teman-teman bingung PX gitu ya. 0,3 cm. Nah, lebar ini ya, ingetin ya, lebarnya 0,3. Oke, teman-teman tinggal pakai plt.styleuse ini opsional, ini buat stylenya aja. Teman-teman definisikan Y1, Y2 nih. Dari nama variabel ini kan df underscore t. Df underscore t. Nah, lihat nih. Satu-satu nih teman-teman copy paste. Oke, paste dulu genre action. Terus adventure, terus sampai strategi. Ya, di paste kayak gini. Df underscore t, ini variabelnya. Terus teman-teman buka kurung, di copy paste. Terus di copy paste gini. Ini template banget ya. Makanya kalau misalkan di programming, dan sebagainya, kita nyontek itu biasa banget gitu ya. Tapi yang penting kita bukan klaim punya kita ya. Jadi kita nyontek kan kita harus input lagi ya, gitu ya. Kita banyak banget Stack Overflow atau dari GitHub kita nyontek, terus kita pakai di kerjaan kita tuh lumrah banget hal kayak gitu ya. Karena apalagi kalau buat analisis ya, buat analisis data dan sebagainya. Kecuali kita buat make produk gitu ya, kita buat website ya itu mungkin agak riskan kalau kita contek, teman nggak masalah sebenarnya gitu ya, apalagi kalau kita udah ubah-ubah dan modifikasi gitu. Nah, lanjut lagi, habis y-nya ini y-nya mudah saya yakin teman-teman, variabel tinggal di ini kan judul kolomnya, terus teman-teman ax.bar-nya. Oke, ax.bar-nya ini teman-teman, oke, ax.bar-nya ini teman-teman definisikan x dulu ya, ini diingat urutannya x dulu, y-nya dulu, lebar, X, Y, lebar, dan labelnya. Oke, tadi teman-teman pilihnya kalau Y sama dengan apa? Oh, Y sama dengan action, data dari action. Berarti labelnya action kalau Y. Ya, lanjut lagi. Tapi X-nya ditambahin 0,3. Fungsi ditambahin 0,3, dia gini. Ini kan X-nya lebarnya tiap 0,3 nih. Jadi ini tuh X, teman-teman. Lihat ya. Saya kasih warna merah deh. Ini tuh X. X tuh di sini. Ya. X. Ya, ini X tuh di sini. Nah, X plus 0,3 ya tinggal geser 0,3. Ini kan lebar batangnya tetap 0,3. Nah, berarti di sini. Nah, dia di yang ini nih, yang grafik oranye ini ya X plus 0,3. Posisinya, koordinatnya gampang gitu. Jadi koordinatnya, lihat ya. Teman-teman lihat di X saya selalu tambah 0,3. Jadi 0,3 ditambah 0,3, 0,6. Ditambah 0,3 lagi, 0,9. Oke, ditambah lagi. Jadi 0, berapa nih? Oke, teman-teman lihat lagi. Jadi 0, berapa itu? Ya, jadi 0,9. 0,9 ditambah lagi jadi 1,2. Terus dan sebagainya. Jadi koordinatnya ditambah terus nih, teman-teman di sini. Gitu ya. Kurang lebih untuk koordinatnya. Nah, lanjut lagi, teman-teman. Oke. Selanjutnya, teman-teman. Oke. Selanjutnya, teman-teman habis definisikan ini dan definisikan labelnya, teman-teman hanya definisikan di bagian sini. Oke, kalau saran saya gini, Kak, apakah ini kita harus dihapus? Nggak usah.
Ini dicontek aja teman-teman. Ya, ini dilihat aja gimana cara buat tabelnya. Kita tinggal copy paste, copy paste, copy paste. Gitu. Nah, selanjutnya teman-teman, lihat ya. Di sini ada di bagian ax.bare dan sebagainya. Lihat ya. Di sini teman-teman lihat ya. Di sini ada Y11 sampai Y11, kita terus di sini kan, teman-teman jadi copy paste terus. Y1, Y2 sampai Y11. Terus ax.set xtick gitu ya. Ini plus 1,5 itu maksudnya gini. Dia tiap 1,5 cm. Ini kan lebar dari yang grafik ini sampai sini kan 4 cm ya. Iya, 4 cm kan tadi stepnya. 0, 16, 4 nih yang ini. Ingat ya. Nah, teman-teman pasangnya di tengah-tengah aja, jadi 1,5 atau di 2 nih. Jadi NA sales-nya tuh bakal di tengah-tengah antara ini nih. Antara batang biru sampai batang oranye. Di tengah-tengah ini NA sales-nya. Gitu ya. Nah, lanjut lagi. Nah, habis itu teman-teman lihat ya. Di sini teman-teman tinggal set xtick labelnya. Yaitu tinggal df_t.index. Biar dia yang ini aja nih, yang indeksnya aja yang jadiin legends-nya gitu ya, yang jadiin keterangannya ini NA sales, EU sales, Japan sales, other sales. Jadi ditambahin dot index, jadi variabel dot index dia bakal muncul di sini ya sebagai set xtick label. Oke, set title-nya yang ini judulnya ya, x labelnya yang ini teman-teman ya, x label. Lalu teman-teman di sini ada di bagian Y label. Oke, ini X labelnya ada region cell dan Y labelnya adalah mean cell. Oke, set underscore Y label. Selanjutnya bbox to encode. Oke, 1,1 ini koordinat X dan ini koordinat Y. Maksudnya gini, ini koordinatnya 0, ya. Ini 0x, 1y. Oke, jadi gini, saya buatin ini dulu, saya buat ilustrasi koordinatnya. Itu kan kenapa 1,1, 1,1. Oke, ini titik di mana X-nya 0, Y-nya 0. Oke, X itu kan yang tidur. Oke, gini aja deh gampangnya. X, terus ini. Di sini Y-nya 0, tapi di sini 1. Gitu, di atas banget satu ujung. Nah, di sini X-nya 0, ya ujung banget nih 0, tapi di sini 1. Kalau 1,1 ya di sini, ya lebih 0,1. Nah, Y-nya juga sama, kalau lebih di 0,1 di atasan dikit. Jadi nanti dia bakal ketemu di titik sini. Dia bakal ketemu di titik yang ini. Ini 1,1, 1,1. Jadi dia koordinat teman-teman. Gitu ya. Sebenarnya nggak usah pusing, nggak masalah kalau ini nggak paham. Tapi teman-teman dipasang di 1,1, 1,1. Biasanya di situ dipasangnya. Ini koordinat 1,1, 1,1. Oke, sampai sini dulu bisa lanjut. Ini kebanyakan template teman-teman. Ini tinggal diganti label-labelnya aja dan diganti X. Oke, ada yang mau tanya dulu sampai sini? Oke, kalau nggak ada saya lanjut dulu teman-teman. Oke, saya lanjut dulu di bagian sini teman-teman. Oke, selanjutnya ini tinggal di bagian sini teman-teman. Lihat ya, di bagian tumpukannya gitu ya. Oke, cara cepetnya nggak masalah kalau teman-teman gini dulu. Oke, di sini teman-teman, di bagian tumpukannya ini sama nih. Fix AX-nya sama, tapi bedanya ada Y bottom. Ya, dan lebarnya saya ganti jadi 0,8. Jadi tiap lebar kotakan ini 0,8. Ini jarang banget kepake, tapi nggak masalah, saya jelasin dulu. At least sampai 1930 kita bisa tanya jawab. Nah, di sini teman-teman, ya, lihat di sininya saya tambahkan Y bottom, sama definisikan Y dulu kayak biasa. Tapi bedanya sekarang X, Y, width. Nah, habis width ada Y bottom. Y bottom nanti ditambah Y bottom nanti ditambah Y1, Y bottom tambah Y1 tambah Y2, Y bottom selanjutnya tambah Y1, nah terus dan seterusnya. Terus bertambah nih, Y3 misalkan teman-teman apa nih? Y4 apa nih? Oh, Y4 tuh platform, lihat ya. Tuh, berarti sampai Y4 kan hasil dari pertambahan Y bottom sampai Y3, sampai platform. Tuh, labelnya platform. Nah, nanti teman-teman lihat tumpukannya gini. Kenapa ditambahin Y bottom tumpuk taruh 1 kue, Y bottom tambah Y tumpuk 2 kue, tumpuk 3 kue. Nanti tumpukannya ada 10 kue. Jadi tumpukannya ada 10 kue, teman-teman. Nah, ini kita bisa bikin kesimpulan, cari kue yang paling banyak. Cari kue yang paling gede tumpukannya. Oke, kue yang paling gede tumpukannya apa? Ya, di sini teman-teman lihat.
Oke, ternyata game strategi ini ya paling laku di NA Sales. Bisa tulis gitu. Jadi game strategi, oke, tulis di sininya misalkan game strategi paling laku, paling laris di North Amerika. Oke. Nah, kurang lebih kayak gini, teman-teman. Untuk di bagian nomor file tugas besar 3. Oke, sebenarnya simple banget, ya. Tapi karena nggak ada banyak pertanyaan, jadi cepat. Biasanya banyak pertanyaan di sini nih, Kak. Kenapa ditumpuk? Jadi ini adalah bagian dari kita mendefinisikan Y-nya, gitu. Value dari Y-nya. Oke, mungkin yang mau tanyain, 10 menit dan sebagainya, ditunggu. Mungkin nanti teman-teman buat sisa waktunya, ya, karena file latihan 3 biasanya cepat, saya bakal kasih buat videonya sekarang. Oke, baik. Baik, kalau belum ada pertanyaan, kayak ada pertanyaan dari teman-teman yang lain, DKAS dan sebagainya, untuk sampai ke file 3 ini, saya coba kirim pembahasannya lagi. Kiranya apakah ada pertanyaan? Baik, kalau belum ada, saya coba jelasin ulang ya dari ininya. Oke, nanti teman-teman bisa tonton, nanti Kak Hasto dan sebagainya bisa tonton. Dan nanti saya juga jelasin via videonya, materinya yang mana, gitu ya. Karena sebenarnya 3 ini ringkas banget, karena hanya 3 soal, ya sorry, hanya 5 soal, ya, dan ini semua template, ya, mungkin itu template dari codingan. Jadi kita tinggal ganti ininya, tinggal ganti definisi dari ininya aja sebenarnya, dan definisi dari labelnya aja, gitu ya. Disesuaikan dengan banyaknya grafik yang mau kita buat. Nah, di sini yang pertama, saya mau kenalin dulu tadi ulang, saya mau kenalin dulu. Jadi kalau kita pingin, ya, kalau misalkan saya ingin ini teman-teman, kalau saya ingin menganalisis data, ya, menganalisis data, eh, dan kita ingin melakukan yang namanya visualisasi data. Oke, kalau buat menganalisis data, kita pakainya Pandas, tapi kalau buat apa ya namanya, kalau kita buat plotkan data, kita namanya pakai Matplotlib, itu buat grafik, dan buat nomor, buat menomorkan ya, buat kita lakukan numerical ya, numerical yang tadi buat 0, 16, 4, yang kayak gini, sorry, ini yang kayak gini. Ini namanya kita pakai ini ya, kita pakai yang namanya NP ya, NumPy gitu. Oke. Saya langsung ini kan teman-teman. Oke, lihat baik-baik. Oke, jadi NumPy ini fungsinya buat numerical ya kayak tadi ya. Ada beberapa yang kita nggak perlu pakai NumPy, cukup Pandas. Ada yang kita pakai Matplotlib gitu. Nah, ini kita kalau mau pakai ini teman-teman, kita harus import dulu. Import Pandas SVG, import Matplotlib.py.html, import NumPy SNP. Dan lagi-lagi cara upload dari filenya, kita klik dulu file VG Cells-nya teman-teman.
Ya, klik file VG Sales-nya. Ya, klik VG Sales-nya. Ya, nanti kita tinggal klik di sini, teman-teman. Ya, klik di sini. Gitu ya, VG Sales-nya diklik. Ya, diklik, di-download, nanti hasilnya kita taruh di sini. Oke, nah ini cara import VG Sales. Nah ini, oke. Kalau udah kayak gini berarti kita udah ke upload. Oke, ada pertanyaan mungkin dari sini untuk pembahasan ini? Oke, baik, kalau belum ada pertanyaan, tadi saya kasih filenya lagi ke Syifa. Saya juga titip video materi lengkap yang buat grafiknya. Ini kan kita bahas tugas 3 setiap hari Minggu. Nah, setiap hari Minggu kita bahas tugas. Nah, nanti teman-teman, oke, ditonton video yang saya kasih ke Syifa buat dipraktekin dan sebagainya. Nanti teman-teman habis ditonton, ya, habis ditonton saya saranin buat teman-teman praktekin ya di filenya, di file draft dan sebagainya. Kalau Mbak nanti pindah ke Kaheni, nanti saya kasih titip ke Siva juga. Oke, nanti saya buat titip ya ke Siva, aman nggak kira-kira? Aman, Kak. Oke, baik. Oke, mungkin sekarang boleh shift di dipimpin untuk ininya, dikasih presensinya dulu. Oke, baik. Terima kasih kepada